masalah tarawihnya, masalah witirnya, tadarusnya, sholat idnya, halal bihalalnya, namanya fikih corona. Nah Ustadz, dalam situasi seperti ini kan sekarang pada di rumah nih ya, kan tidak ada yang kebetulan takdir tuh. Pasti Allah sudah mendesain takdir ini. Di antaranya Allah memperlihatkan bahwa hukum Islam itu sudah sangat siap dengan segala keadaan. Harusnya kita melihat kehebatan Islam, fikihnya Islam justru dalam situasi sekarang ini nampak yang pada waktu keadaan umum tidak begitu kelihatan dalil-dalil ini ya. Sekarang kita bisa melihatnya. Dan juga di rumah-rumah itu. Sekarang rumah-rumah sudah memiliki kesempatan berkumpul. Nah, kira-kira ibadah apa nih di rumah yang dalam situasi begini yang sangat dianjurkan? Ada hal-hal khusus tidak selain sholat jamaah? Bangunnya yang selama ini misalnya karena pulang lembur malam tidak sempat bangun cepat, sekarang kan memang di rumah. Artinya dia bisa bangun lebih awal untuk tahajud berjamaah. Tahajud berjamaah di rumah di luar Ramadan, yang khawatir terjerumus kepada perbuatan bid'ah, maka tidak bid'ah, sunnah. Karena Rasulullah SAW melaksanakan itu, pernah diikuti oleh Anas bin Malik dari belakang, pernah diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang riwayat Nabi menarik telinganya, dipindahkan dari kiri ke kanan, dan Nabi tidak pernah melarang mereka. Nabi tidak mengatakan, sholat sendiri-sendiri aja, sholat berjamaah ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Itu menunjukkan kita bisa banyak sholat malam. Yang selama ini ragu jadi imam, nah inilah saatnya menjadi imam. Latihan, menjadi imam salat tahajud. Supaya nanti keluar dari corona, banyak imam-imam baru di masjid dan musola kita. Namanya imam pelatihan lockdown. Harusnya kan sekarang zaman seperti ini seperti kepompong, kan? Rumah tuh nanti keluarnya jadi banyak kupu-kupu yang indah keluar tuh. Masya Allah, Masya Allah. Kan? Masuk dalam keadaan kotor, tidak di rumah bersama-sama saling membersihkan. Nanti selesai episode corona ini berubah menjadi kupu-kupu yang indah, indah akhlaknya. Amin, amin, Masya Allah. Sebagai ini nih, sekarang sebentar lagi udahan, Ustadz, kan ini banyak anjuran supaya tidak mudik. Ya. Dan juga besar kemungkinan kita berada di rumah-rumah. Idul Fitri juga ada kemungkinan tidak sholat di lapang. Menurut Ustaz bagaimana situasi? Kalau tentang masalah sholat tarawih di rumah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih malam pertama di masjid, malam kedua di masjid, malam ketiga di masjid, malam keempat jamaah berkumpul dan Nabi tidak ke masjid. Besok paginya kata Nabi, aku tahu kamu tadi malam ramai berkumpul, khasyitu an yufrada alaikum. Aku tidak keluar karena khawatir kamu nanti berat karena tarawih menjadi fardu. Nah sekarang saatnya kita sholat tarawih di rumah berjamaah. Lalu kemudian dengan sholat witir, tadarus Al-Quran, yang selama ini malu belajar Al-Quran, inilah saatnya belajar. Kalau ragu mendatangkan guru, sekarang kita buktinya tadi kita bisa menyimak bacaan surat Ar-Rahman menggunakan program Zoom. Jadi sebenarnya malam ini Agim sedang mengajarkan kita untuk persiapan mengisi hari-hari kita. Kita punya program-program yang luar biasa ke depan, insya Allah. Masya Allah. Kalau Idul Fitri nggak berkesan tentang masalah sholat Id, apakah disyaratkan jumlah? Misalkan kita sudah dapat pastikan beberapa rumah itu dapat dipastikan dia tidak terkontaminasi
belum suspek, belum kena beberapa rumah, maka dia bisa melaksanakan di tanah lapang kecil selama menurut tradisi itu sudah disebut jamaah, maka dia bisa laksanakan berjamaah. Dan ada satu fatwa ulama, orang yang ketinggalan sholat id, dia bisa sholat sendirian. Nanti saya akan postingkan lengkapnya. Jadi kita bisa buat sholat komunitas kecil, lalu kemudian alternatif kedua, yang tidak bisa sama sekali, dia bisa sholat sendirian. Ini kelihatannya harus kita persiapkan kalau memang nanti kondisinya belum memungkinkan sholat id seperti biasa. Ya, Ustadz, nanti dalil-dalil fatwa-fatwanya itu mudah-mudahan bisa membantu masyarakat lebih paham dan tidak bertengkar ya. Karena perbedaan. Insya Allah kita akan ke pertanyaan-pertanyaan dari Agim tadi, nanti kita buatkan tanya jawabnya dengan dalil-dalilnya, masalah tarawihnya, masalah witirnya, tadarusnya, sholat idnya, halal bihalalnya, namanya fikih corona. Baik Ustadz, tinggal 5 menitan lagi nih. 5 menit untuk saya boleh nggak? Nggak boleh balas dendam ya. Bagaimana menata hati di tengah corona? Ya, kan gini rumusnya, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta, telinga mendengar ciptaan, hati ke pencipta. Jadi seharusnya kalau kita dengar nama corona, ya yang kita ingat penciptanya lah ya. Semakin corona disebut, semakin banyak ingat pencipta. Walaupun kita melihat, tetapi karena ini sekarang makin merebak, dan harusnya Allahnya makin dominan di hati kita ya, karena yang menciptakannya Allah, yang ngurus Allah, takdir siapa yang kena, yang menentukan Allah, kan bukan kehendak virus kan hanya ikut saja perintah Allah. Kemudian kalau kita hari yang meninggal, itu sudah pasti dicabutnya oleh malaikat atas perintah Allah, dan kita bisa doakan husnul khotimah. Jadi dengan adanya kejadian ini, memang kita jadi harusnya semakin tenggelam di dalam kekaguman atas kekuasaan Allah, atas ketentuan Allah, kita berlindung ke Allah. Harusnya jadi dengan Allah tuh menjadi sangat memenuhi hati kita, karena sekarang Allah sedang menunjukkan kekuasaannya atas makhluk-makhluknya, betapa hanya dengan makhluk kecil saja dunia ini sudah bisa lumpuh seketika. Allah mengumpulkan orang sekarang di rumah, yang susah sekarang ngumpul sendiri. Yang kaya-kaya kehilangan uang triliunan, sekejap saja bisa hilang sekarang ya. Yang gagah-gagah perkasa menjadi ketakutan, sekejap juga sekarang ketakutan. Bagaimana pesawat terbang sekarang dihentikan, berhenti. Polusi yang biasanya tiap hari banyak, sekarang polusi jadi berkurang. Kolam jadi bening lagi, langit jadi lebih jernih lagi, sebentar lagi lebih jernih lagi ya. Karena betapa Allah merubah begitu banyak hal hanya dengan mendatangkan virus. Jadi kalau kita hanya sibuk bercerita tentang sakit, hanya korban, namanya itu memang tidak apa-apa. Tapi harus ada yang lebih besar lagi. Karena yang paling penting dari virus corona ini adalah harap dan takut ke Allahnya menguat. Itu. Betul lah begitu ya kira-kira. Jazakumullah khairan. Karena kan banyak ini sekarang kan pada perasaan kan, perasaan yang selama ini ketemu orang sibuk, tiba-tiba dalam hal ini lebih masalah menata hati, lagi-lagi manajemen qalbu dan tauhidnya. Ya, jadi yang bencana terbesar dari adanya virus ini adalah tidak berhasil menemukan Allah di balik semua hiruk pikuk ini. Harusnya kita menemukan sekali bagaimana kekuasaan Allah menyeliputi segalanya. Kita juga menemukan kelemahan diri kita yang tidak berdaya. Kan inti dari sifat hamba itu ada 4. 1, dia merasa lemah dan Allah lah yang maha kuasa, la haula wala quwata illa billah.
yang kedua dia itu fakir, tidak punya apa-apa, dan Allah lah satu-satunya pemilik segalanya. Yang ketiga dia itu jahil, kita tuh tidak tahu apapun kecuali yang diberikan tuntunan ilmu oleh Allah sedikit, dan itu pun kalau nggak diambil ya. Dan yang keempat yang kita punya adalah cuma dosa dan aib. Nah, kalau dengan wabah ini kita semakin merasakan kehambaan kita tidak berdaya, Allah yang Maha Kuasa, kita tidak punya apa-apa, semuanya hanya milik Allah. Kita ini tidak ngerti apapun, terbukti untuk cari vaksin setengah mati ya kan, dan hanya Allah lah yang menguasai segala ilmu. Yang kita miliki cuma dosa, berarti ini harus tobat betul dalam situasi begini. Nah, kalau dari wabah ini kita menemukan kehambaan kita dan menemukan kemaha-agungan kekuasaan Allah, insya Allah kita dapat keberuntungan dari wabah ini, apapun yang terjadi pada diri kita. Amin. Tahu betul nggak tuh begitu ya? Masya Allah. Mohon doanya, doakan supaya jamaah kita semua hati tenang, diberikan Allah kekuatan batin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz tutup dengan doa Ustaz. Amin. Saya amin. mohon doa. Saya mengaminkan. Ustaz yang doa. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, maha menatap, yang maha menyaksikan, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, berkahilah ya Allah. Jadikan majelis ini membuat kami semakin takjub padamu, semakin merundukkanmu. Ya Allah, dan hikmah di balik semua kejadian ini. Allahumma ftah lana hikmatan, unsur alaina rahmatan, jalali Allahumma a'inna ala dzikri wa syukri ini ibadati. Ya Allah, kami semua dari segala kejahatan makhluk-makhlukmu. Lindungi kami dari penyakit lahir, penyakit akal, penyakit batin. Taqabbal minna ya Allah. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga para pejuang ya oleh Allah diberikan kekuatan batin, kekuatan iman dan keistiqomahan dalam membantu yang sedang sakit ini. Amin ya Allah.